Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang ma'rifatullah. Semua kajian yang telah sampaikan adalah sifatnya kajian linguistik ya. Jadi kajian linguistik itu metodologinya berbeda, tetapi sebetulnya tidak linguistik banget sih, karena saya sendiri juga ketika kita ikuti metodologi linguistik ini kita terapkan, mungkin audiens sangat melelahkan ya. Ya jadi sehingga ya kita bahas juga linguistiknya gitu. Kita mulai saja bahwa kata ma'rifat itu berasal dari 3 huruf, yaitu ain, ra, dan fa. Maknanya mengetahui atau juga ma'rifatu knowledge, jadi pengetahuan atau knowledge. Kemudian variasi morfologinya adalah sebagai berikut. Bisa menjadi urfun, urf itu artinya adat, tradisi atau kebiasaan. Kemudian ma'arif itu bisa artinya sahabat atau juga jamak dari ma'arif. Seperti dalam patah dikatakan gini, kulli man ma'arifuka sa'akul laka man anta. Kulli man ma'arifuka sa'akul laka man anta. Siapakah teman-temanmu, nanti aku akan bisa mengatakan kepada kamu bahwa kamu itu siapa. Kulli man ma'arifuka fa'akul laka man anta, itu peribahasa. Kemudian juga dibentuk dari situ i'tarafa, artinya mengakui. Kemudian ma'rifah, ini awal tadi yaitu pengetahuan. Kemudian ta'rif, itu maknanya definisi. Arraf itu peramal. Kalau juru ramal atau juru tobak ya. Kemudian ta'rifah itu artinya daftar harga atau tarif. Jadi tarif itu bahasa asal katanya Gusmes itu asalnya dari kata Arab itu juga tarif itu ta'rifah asalnya. Ya, daftar harga. Kemudian arif itu artinya kopral. Dan ma'ruf artinya kebajikan. Artinya dari tasrifnya saja, dari segi tasrifnya saja, dari arafa, ketika kita konjugasikan dengan ziyadah arafa dengan bahasa alif, dengan ziyadah ta fi awalihi wal alifi ba'dal fa'i menjadi ta'arafa, kemudian juga arrafa. Itu dari masing-masing satu wazan saja, itu kalau dikonjugasikan bisa menjadi 114 bentuk. Dikalikan sekian puluh, sekitar 614-an lah gitu. Bahasa Arab itu begitu kan. Ya, artinya kalau kita bahas linguistik murni, kajian linguistik, ya saya kira bisa menjadi berpuluh-puluh halaman yang mungkin audiens melelahkan, karena itu tidak terlalu linguistik banget sih gitu. Gitu aja. Nah, sehingga maksud dari ma'rifatullah itu adalah mengetahui dan mengenal Tuhan. Oleh karena teologi itu bersifat kajian metafisis, sehingga selalu berhubungan dengan proses analitis atas kebenaran mendasar mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Metafisika pada galibnya, pada umumnya, di bahasa Arab juga, itu terfokus pada persoalan-persoalan tersebut. Mengetahui persoalan yang bersifat metafisis secara yakin
yang dimaksud oleh para sufi itu bagaimana. Ya, mengetahui persoalan yang metafisis, di mana kan kalau fisik kan sifatnya hanya menyusun premis-premis yang sifatnya asumtif, tidak bisa eksperimentalis. Artinya bagi orang yang percaya Tuhan ada dan yakin ada pun secara physically nggak bisa membuktikan kok. Termasuk juga orang yang mengatakan tidak ada Tuhan juga sama saja tidak bisa membuktikan secara physically itu tidak ada, ya 50-50 lah kira-kira begitu. Itu. Nah, pengetahuan yang kita peroleh sesungguhnya adalah melalui dua pintu. Pertama melalui anugerah atau intuisi, dan yang kedua melalui usaha dan kerja keras, atau dalam ilmu tasawufnya namanya mujahadah lah, mujahadah dan mulazamah. Kemudian dalam bentuk penelitian dan eksperimen. Selanjutnya baik melalui anugerah intuisi atau kita sebut ilham maupun kerja keras mencari, ketika sudah sampai tujuan sama akan membawa kebahagiaan juga. Proses untuk menuju pencapaian, ya pencapaian ini dari bahasa Arabnya al-wusul ya. Jalannya ditempuh tidak terlalu berbeda lah. Adalah tidak mudah dan sederhana, tidak mudah dan tidak sederhana. Sudah dapat dipastikan untuk menggapai sesuatu yang sangat berharga tentu tidak gampang. Apa saja kalau yang sangat berharga tentunya ya tidak gampang lah semuanya itu. Apalagi merupakan puncak pengetahuan ma'rifatullah, ya tentunya tidak semudah itu. Lebih lanjut banyak pertanyaan bermunculan bagaimana mencapai Tuhan. Jalan seperti apa yang harus ditelusuri? Bagaimana caranya mencapai tingkatan ma'rifatullah dan lain sebagainya. Itu pertanyaan semacam itu sering bermunculan ketika kita sedang mengkaji. Langkah pertama jalan menuju Tuhan adalah pertobatan pertama, dengan sempurna sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Jadi nanti pertobatan di sini bukan seperti apa yang kamu duga, astagfirullahaladzim 33, bukan begitu. Pertobatan itu punya 3. Pertama, kesadaran, dia menyadari bahwa dia telah melakukan satu kesalahan dosa. Kemudian yang kedua adalah penyesalan, dia merasa menyesal telah melakukan dosa. Kemudian yang ketiga adalah permohonan maaf secara jujur dan ikhlas. Dan yang keempat adalah berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Itu 4 persyaratan itu yang pokok, dan yang lain-lainnya kita bahas selanjutnya. Itu yang pertama. Selanjutnya mengikuti cara-cara dan petunjuk-petunjuk seorang mursyid. Ini juga menjadi langkah kedua, tetapi yang menjadi masalah kan begini. Kalau sudah masalah mencari mursyid, ini banyak yang kejeblok. Iya, karena banyak orang mengklaim sebagai mursyid, nggak taunya mursyid dalban. Ujung-ujungnya menggandakan uang, terus apa lagi mencari pring petuk, ada lagi cari merah delima, cangling babi, kantong macan, samurai, uang Brazil, ya gitulah. Ini ya gitu. Jadi makanya yang penting berhati-hati aja lah. Kemudian pernah ada yang nanya, bagaimana standarnya kita untuk menilai seorang itu
mursyid yang sesungguhnya atau mursyid yang baik. Ya, mursyid palsu. Saya kira sebenarnya pakai syariat aja lah. Iya. Lebih efektif kok jelas. Lihat saja habis kencing cebok nggak gitu. Terus dia sholat enggak? Baca Qurannya bener enggak? Iya. So, saya sendiri juga sering ketemu dengan orang-orang yang mengaku sudah jadi mursyid, ternyata baca Qurannya tajwidnya salah ya. Yang udah tinggalin aja. Udah jangan main-main gitu. Ya nggak mungkin gitu. Ya, itu sering terjebak, tapi buang-buang waktu aja nantinya. Ya. Yaitu selanjutnya mengikuti cara-cara dan petunjuk-petunjuk seorang mursyid dengan metode dipakai biasanya adalah psikologi spiritualis ya. Jadi apa? Ruhaniyah dan psikologi ya, yang kita gabung menjadi psikologi spiritualis secara mendetail. Karena bagaimanapun juga kita bicara tentang tasawuf itu nggak lepas dari kajian psikologis, makanya kita di cadang pingin ini kan kajian kan satu paket dengan kajian-kajian psikologi kan gitu, tentang rasa, tentang imajinasi, tentang emosi, kan bagaimanapun juga tidak bisa dihindari. Tetapi saya tidak meragukan kalau ada orang yang sudah tingkatan ma'rifatullah tapi dia tidak mengetahui ilmu psikologi, ilmu psikologi lah kan sini. Ya mungkin dia alami lah gitu. Secara terminologi dia tidak tahu mana imajinasi, mana emosi, mana kan gitu. Mungkin dia paham, tidak paham tentang istilah-istilah psikologi, tapi dia mungkin sudah merasakannya dan mengidentifikasinya. Jadi bisa saja orang itu mendapatkan satu ilmu tidak melalui teori, tapi langsung praktek. Seperti saya belajar main catur, tetapi tidak teori lagi, langsung aja praktek tiap hari. Tapi saya belajar teorinya dan belajar prakteknya juga. Demikian juga mungkin saja orang itu tidak belajar ilmu logika, tidak belajar ilmu mantik. Dia langsung melatih berpikir. Bukan berarti karena tidak belajar ilmu mantik lalu dia tidak bisa berpikir. Bisa berpikir, tapi kan alami sifatnya. Ya, tidak belajar teori catur. Jangan dikira tidak bisa bertanding, bisa mengalahkan yang tahu teorinya kok. Orang yang belajar ilmu mantik, orang yang cerdas alami tanpa belajar ilmu mantik langsung. Ketika terjadi perdebatan, diskusi, kalah yang teorinya, kan seperti itu. Hanya nanti bedanya, kalau kita belajar teorinya dulu dan kita praktek, itu tentu lebih lengkap, lebih baik daripada kita langsung praktek. Seperti orang belajar catur, teori dulu, terus praktek. Ada lagi langsung dia masuk dalam kegiatan permainan catur, langsung praktek saja teori. Ya, yang langsung praktek bisa saja mengalahkan yang belajar teori dulu. Hanya saja nanti bedanya ketika terjadi pertarungan dalam percaturan, dalam catur. Kemudian si musuh itu kalah. Karena tidak belajar teori, ketika ditanya kenapa Anda kalah, ya nggak tahu. Ya begitulah kira-kira. Tapi kalau seandainya saya yang belajar teorinya, ketika dia kalah, saya bisa mengatakan bahwa kekalahan Anda itu adalah pada langkah ketiga, yaitu ketika Anda melangkahkan kuda yang seharusnya ke kiri, Anda ke kanan, sehingga membuka jalan bagi peluncur lawan untuk menyerang. Jadi sekalipun tidak belajar ilmu mantik, ilmu logika, Aristoteles, Anda bisa cerdas, Anda bisa pintar. Tetapi ketika Anda salah mikir, di mana kesalahannya, Anda nggak bisa menelusurinya. Itu aja bedanya. Itu bedanya. Makanya sebaiknya kalau sudah kelasnya mursyid itu ya harus tahu teori. Ya
psikologi dan tahu juga ruhaniyahnya dan ilmu jiwanya dan ilmu ruhaniyahnya. Sebetulnya kita ini masih mencoba juga psikologi spiritualis itu apakah bisa digabung begitu atau spiritual psikologis. Silakan milih aja nanti Kang Kamis ya. Sudah barang tentu nanti dalam proses dari satu tahapan kepada tahapan berikutnya akan terasa sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Seperti dari tahapan pertobatan kepada tahapan berikutnya yaitu hubbullah, kemudian terakhir tahapan berikutnya yaitu maqam muqarrabun, itu sangat melelahkan sekali. Di samping rasa lelah secara fisik selalu disertai dengan kenyamanan hati dan kerinduan. Setiap tahapan yang kita lalui memang secara fisik kita lelah, mujahadah, mulazamah, muwadhabah dan sebagainya, tetapi juga kita mendapatkan suatu kenyamanan hati dan kerinduan. Artinya bahan bakarnya ada tambahan gitu, sehingga dia punya powernya itu semakin kuat. Kemudian mulai tersadar dapat merasakan rahmat dan kasih sayang Tuhan terakhirnya. Berikut segala kenikmatan yang besar, yang kecil, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang dulunya kita tidak merasakan, akhirnya banyak iyanya, ya itulah karena kesadaran itulah, atau disebutnya dengan al-kasyaf semacam itu. Jadi al-kasyaf itu bukan sekedar seseorang bisa main tebak-tebakan kamu besok dapat rezeki itu bukan saja, atau besok kamu dapat sakit, atau kamu mau dapat jodoh orang Sumenep kan gitu dan sebagainya. Itu bukan saja, tapi kasyaf terhadap diri kita sendiri juga. Nanti selama dalam perjalanan menuju Tuhan akan melewati berbagai terminal seperti pertobatan, kemudian setelah itu muncul al-khauf, rasa takut, kemudian al-raja, munculnya harapan yang luar biasa, kemudian nanti tingkatan maqam sholihin ya, kemudian setelah sholihin naik lagi tahap berikutnya adalah maqam muti'in, kemudian meningkat lagi maqam muhibbin, kemudian naik lagi tingkatan mustaqin ya, kemudian ke tingkatan aulia, dan terakhir itu disebut dengan al-muqarrabun. Dan al-muqarrabun sudah pernah kita bahas dalam beberapa tingkatan. Selanjutnya orang yang sudah berada pada tahap pencapaian atau dalam bahasa Arabnya al-wasilun, itu istilahnya memang masih banyak berubah di sini. Hatinya akan selalu merindukan Tuhan, akalnya selalu memikirkan Tuhan, dan perasaannya selalu sadar dalam kontrol Tuhan. Ketika itu pula bagi mereka yang telah sampai pada tahap pencapaian, mereka akan terus semakin mendekat, status mereka terus semakin meningkat, hati mereka menjadi terang benderang, pandangan mereka menjadi transparan dan transandental. Kemudian setelah itu ketika seorang telah mencapai tingkatan ma'rifat, pertanyaannya apakah masih berpotensi dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Atau dengan pertanyaan singkatnya, hal yazni al-waliyu, mungkin nggak wali Allah berzina? Mungkin nggak? Mungkin. Kita masih apapun pangkatmu tetap masih tetap punya potensi untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa. Hanya Nabi yang bukan Nabi, Rasul ya, hanya Rasul yang dijalankan, Rasul ya, bukan Nabi ya. Iya, kalau Nabi masalah juga kan.
Ya, itu makanya. Jadi yang dijamin tidak berdosa itu adalah Rasul. Sehingga Rasul ngomong pun itu tidak dari dalam nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah Rasul. Tetapi kalau Nabi itu karena makamnya makam ijtihad. Kalau Rasul kan makamnya makam tabligh. Jadi ada jaminan dari Tuhan karena dia sebagai Rasul, sebagai mubaligh, sebagai juru bicara, maka ya harus ada kepastian dong. Kalau tidak ya nanti kita menjadi ragu. Ketika dia statusnya sebagai jubirnya Tuhan, ya Tuhan mengatakan begini, ini pesan kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan. Maka seorang jubir, apalagi dalam hal spiritual ya, dalam protokoler saja, protokol negara saja, nggak mungkin jubir mengatakan sesuatu mengada-ada. Jubirnya presiden tapi berpendapat ya nggak boleh. Jubir berpendapat nggak boleh. Sehingga ketika sahabat menanya tentang Rasul, bagaimana maknanya Rasulullah, ya sudah tulis saja, sudah selesai. Udah. Nah, makanya, tetapi kalau Rasul karena dia makamnya makam ijtihad, makanya sering ditegur oleh Allah. Iya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menyarankan kepada petani korma, tidak usah dikawinkan, biarkan saja diserbuk dengan angin, dituruti, ternyata tidak berbuah. Akhirnya kan komplain pada Nabi. Gimana ini ya, Nabi ini kita panennya gagal nih gara-gara nurutin kamu nih, gitu. Lalu beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu tidak salah, dia sebagai Nabi. Iya. Kemudian juga ketika bercumbu, ketika marah, ketika emosi dengan istrinya dan sebagainya, ini sebagai Nabi kan ada masalah, dia Nabi kok. Nah, ketika dia mengambil putusan salah juga ditegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Tetapi di Indonesia kan orang belum banyak yang belum paham ya antara kapan sebagai nabi dan kapan sebagai rasul. Pokoknya nabi rasul itulah kira-kira seperti itu. Kurang mendetail lah kita barangkali. Tapi ya mungkin aja ada orang yang nggak setuju kok. Mungkin aja kan pokoknya ya udahlah. Insyaallah Gus Miftah nggak akan bilang pokoknya ya. Gitu. Nah itu. Jadi kemudian apakah batin yang telah mencapai tingkat ma'rifat bisa berbeda dengan yang lahir? Apakah hakikat bertentangan dengan syariat? Ini kan belum muncul semacam ini. Hendaknya dipastikan sejak langkah pertama bahwa batin yang berlawanan dengan lahir, hakikat yang berlawanan dengan syariat dipastikan sejak awal tidak benar. Itu saja. Terima kasih. Iya.